Seorang pasien wanita usia 65 tahun datang ke apotek untuk menebus resep. Pasien didiagnosis oleh dokter yaitu CKD stage 5 dengan DM tipe 2 terkontrol dengan obat. Data objektif TD 150/90 mmHg, hemoglobin 10 gram per dl, kadar glukosa darah 2 jam setelah makan 160 mg per dl, dan kadar glukosa darah puasa 110 mg per dl. Pasien diberikan obat glikuidon 1 kali sehari 30 mg, amlodipin 1 kali sehari 10 mg, dan asam folat 1 kali sehari 5 mg. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Angelina selaku apoteker di Rumah Sakit Budi Setia. Begini Mbak, saya kan tadi habis periksa dari dokter. Nah, saya tuh mendapatkan resep dari dokter ini. Ini Mbak resepnya. Oh, baik Bu. Saya terima resepnya ya. Baik Mbak. Ya baik Bu, silakan masuk ke ruang konseling terlebih dahulu ya Bu. Baik Mbak. Pasien memasuki ruang konseling. Maaf sebelumnya, saya berbicara dengan Ibu Yunisa atau dengan kerabat Ibu Yunisa? Iya Mbak, saya Ibu Yunisa sendiri. Baik, dengan Ibu Yunisa. Bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar untuk menjelaskan mengenai obat yang direspon kepada Ibu? Boleh Mbak. Ya, sebelumnya apa saja yang sudah dijelaskan atau disampaikan Dokter Uli terkait obat ini, baik aturan pakainya dan harapan selama minum obat ini, Bu? Tadi tuh Dokter Uli tuh menjelaskan tuh saya kena gagal ginjal, saya ada penyakit gagal ginjal itu sudah stadium 5 Mbak. Nah, kemudian saya diberikan obat anti diabetes, kemudian diberikan obat untuk tekanan darah saya, dan diberikan obat vitamin. Nah, selebihnya tuh saya lupa. Saya tidak ingat Dokter Ulil mengatakan apa lagi Mbak. Boleh minta tolong Mbak untuk menjelaskan ulang untuk tentang obat-obat yang diresepkan Dokter Ulil Mbak. Baik Bu, boleh. Dan Dokter Ulil itu sudah merasakan obat ini untuk mengobati sakit gagal ginjal yang Ibu alami, serta untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan gula darah yang tinggi juga. Nah, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat alergi obat? Tidak Mbak, tapi saya itu kadang tuh kayak merasa pusing gitu Mbak. Itu pusingnya kenapa ya Mbak? Kok bisa gitu? Iya Mbak, iya Bu, mohon maaf. Iya Bu, Ibu merasa pusing karena tekanan darah Ibu juga tinggi, jadi itu bisa mengakibatkan pusing Bu. Mbak mohon maaf, saya tadi Dokter Ulil tuh udah nensi saya, cuman saya lupa hasil untuk tekanan darah saya tuh berapa waktu di tensinya. Iya Bu, nggak apa-apa. Tekanan Ibu tadi 150/90 mmHg. Nah, itu termasuk tinggi ya Bu, karena tekanan darah normalnya itu berkisar 120/80 mmHg. Oh gitu ya Mbak. Kemudian Dokter Ulil udah ngasih obat buat pusing saya nggak ya Mbak itu? Sudah Bu, itu obat amlodipin untuk obat tekanan Ibu. Nah, saya mau minta waktu sebentar ya Bu buat ambil obat. Oh, baik Mbak. Apoteker sedang menyiapkan obat untuk pasien. Ini saya akan menjelaskan terkait obat-obat yang diberikan Dokter Ulil kepada Ibu. Yang pertama ini ada obat glikuidon. Nah, obat ini itu untuk anti diabetes yang membantu mengontrol kadar gula darah Ibu. Nah, obat ini harus diminum 1 kali sehari, 1 tablet sebelum makan pagi dengan meminum air yang banyak. Nah, apabila Ibu setelah minum obat glikoidin ini merasa tidak enak badan seperti pusing, lemas, keringat dingin, Ibu itu mengalami hipoglikemia. Tapi Ibu tidak usah khawatir, Ibu bisa mengatasinya dengan makan atau minum yang manis-manis dan istirahat yang cukup. Nah, untuk obat kedua ini namanya amlodipin. Nah, obat ini itu untuk anti hipertensi yang membantu mengontrol tekanan darah Ibu. Obat ini itu harus diminum 1 kali sehari, 1 tablet. Sebaiknya obat ini tuh diminum 30 menit setelah makan malam dengan air minum yang banyak juga. Efek samping yang ditimbulkan itu biasanya detak jantung, berdebar, sakit kepala, nyeri perut, mual, kelelahan, dan mengantuk. Nah, untuk
obat yang ketiga ini itu namanya asam folat. Nah, asam folat ini merupakan vitamin yang dapat membantu tubuh untuk memproduksi dan mempertahankan sel-sel baru. Nah, obat asam folat ini harus diminum 1 kali sehari, 1 tablet setiap harinya. Sebaiknya obat ini diminum 30 menit setelah makan siang dengan air minum yang banyak. Efek samping yang ditimbulkan juga ada seperti demam, dada terasa sesak, napas menjadi pendek. Nah, ketiga obat ini itu penyimpanannya sama ya Bu, yaitu simpan di suhu ruang, jauh dari sinar matahari langsung, dan jangan yang di tempat yang lembab ya Bu, seperti di kamar mandi atau jangan disimpan di freezer ya Bu. Nah, dengan demikian obat-obat ini harapannya agar Ibu patuh dalam penggunaannya sehingga pengobatan atau terapi dapat berjalan dengan baik. Apakah penjelasan saya dapat dimengerti Bu? Mbak, saya mau tanya, tadi tuh saya mendengarkan penjelasan Mbak tuh setelah saya minum obat glikidon tuh efek sampingnya tuh ada hipoglikemia. Nah, hipoglikemia tuh apa sih Mbak? Bahaya nggak Mbak buat saya? Baik, nah hipoglikemia itu kadar gula darah rendah atau kadar gula dalam darah ibu itu berada di bawah normal nah Bu. Nah itu tidak terlalu bahaya, tetapi Ibu jika mengalami hal tersebut itu bisa langsung mengkonsumsi makanan manis yang sudah saya jelaskan tadi Bu. Oh gitu, iya ya Mbak. Kemudian untuk suhu ruang itu suhu yang bagaimana ya Mbak? Untuk suhu ruang itu Ibu bisa menyimpan obatnya itu seperti di kotak obat di rumah atau di tempat yang sejuk, tidak terkena matahari langsung dan juga tidak lembab ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Oh iya Mbak, mengenai hipoglikemia tadi, kan Mbak bilang kalau dapat diatasi dengan makan makanan yang manis atau konsumsi yang manis gitu kan Mbak. Nah itu apakah ada batasan Mbak, manisnya tuh yang harus seperti apa konsumsi saya? Boleh mengkonsumsi makanan manis. Nah, makanan manisnya itu contohnya seperti roti atau biskuit gandum, bisa juga buah-buahan seperti pisang, apel atau kiwi, dan juga Ibu bisa mengkonsumsi coklat. Nah, karena makan manis tadi yang sudah saya sebutin tadi itu dapat meningkatkan respon insulin dan kontrol gula darah Ibu. Oh, baik-baik Mbak, saya paham. Baik Bu, saya lanjutkan ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu kalau makan pagi, makan siang, dan makan malam biasanya jam berapa ya Bu? Biasanya tuh saya kalau sarapan tuh jam 7 Mbak. Nah, kalau untuk makan siang biasanya tuh saya sekitaran ya habis sholat zuhur gitu jam 12:30 lah Mbak. Kalau untuk makan malam tuh habis sholat maghrib gitu Mbak ya 6:30 gitu. Baik Bu, nah untuk obat glikidon ini itu diminum 30 menit sebelum Ibu makan pagi. Nah jam 7 berarti jam 6:30. Nah untuk asam folatnya ini diminum setelah 30 menit makan siang. Nah berarti Ibu minum di jam 1. Nah untuk amlodipinnya ini 30 menit setelah makan malam. Nah berarti Ibu minum di jam 7 malam. Nah ini saya juga ada berikan kartu obat ya Bu, untuk kartu obat mandiri untuk mengingatkan Ibu meminum obat supaya tekanan darah dan kadar gula Ibu juga terkontrol. Ini dicentang sesuai dengan jam dan tanggal Ibu meminum obat. Atau Ibu bisa menyalakan alarm pengingat di handphone Ibu agar tidak terlewat, atau kalau tidak bisa lupa juga bisa meminta bantuan kepada saudara atau keluarga Ibu yang tinggal di rumah untuk mengingatkan Ibu untuk minum obat di waktu yang tepat. Apakah Ibu merasa terganggu dengan adanya kartu minum obat Ibu ini Bu? Baik Mbak, nanti saya juga menyuruh anak saya untuk mengingatkan saya terus untuk minum obat, dan saya pun tidak merasa terganggu adanya kartu obat itu, malah menjadikan kayak mengingat saya, oh ini udah minum obat nih, harus dicentang seperti itu. Dan untuk kartu obat pasti untuk mengontrol ini juga tekanan darah, gula seperti itu Bu. Oke Mbak. Ya, baik Bu, terima kasih. Maaf Bu, ingin menginformasikan bahwa obat ini setelah habis tidak dapat dibeli lagi ya Bu, tanpa resep baru dari dokter lagi Bu. Namun jika obat sudah habis, Ibu dapat periksa kembali ke dokter untuk mendapatkan resep baru sehingga Ibu dapat menembus resepnya di apotek nantinya. Apabila Ibu memiliki gangguan yang serius, Ibu bisa langsung konsultasikan ke dokter. Baik Bu, apa yang ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup ya Mbak, cukup jelas juga dan panjang juga penjelasan dari Mbak begitu. Baik Bu, saya rasa juga Ibu sudah paham mengenai penjelasan yang saya sudah sampaikan
sampaikan tadi. Mohon maaf Bu, apakah Ibu dapat menjelaskan kembali mengenai yang sudah saya sampaikan tadi Bu? Baik Mbak, yang pertama ini ada obat namanya ini glipizidon ya Mbak ya. Ini diminumnya 30 menit sebelum saya sarapan. Ya paling sekitar jam setengah 7 karena sarapan saya jam 7. Kemudian yang kedua ini ada obat vitamin asam folat ya Mbak. Ini diminum di setelah makan siang kan Mbak, 30 menit berarti jam 1 saya minumnya. Kemudian ini ada amlodipin ya. Amlodipin ini yang buat tekanan darah saya kan Mbak. Ini diminum 30 menit setelah makan malam kan Mbak? Iya benar. Iya benar Bu. Saya rasa Ibu sudah memahami tentang obat ini dan saya sampaikan lagi Bu untuk cara penyimpanannya itu simpan di tempat yang sejuk, tidak terkena paparan sinar matahari langsung dan juga jangan di tempat yang lembab ya Bu. Apakah Ibu ada pertanyaan yang lain? Mbak, kalau misal saya gejala saya itu masih kayak parah gitu, bagaimana ya Mbak? Jika Ibu mengalami hal tersebut, Ibu langsung konsultasikan kembali ke dokter ya. Oh iya, saya ingatkan lagi Bu untuk sering-sering kontrol ke dokter juga untuk pemantauan terapi Ibu. Jadi kondisi Ibu itu bisa tetap dikontrol sehingga cepat segera membaik. Mbak, tadi untuk penyimpanannya gimana ya? Oh, tadi untuk penyimpanannya itu simpan di tempat yang sejuk dan juga jangan terkena sinar matahari langsung dan juga jangan di tempat yang lembab ya Bu. Nah, jangan jika ingin memasukkan di kulkas jangan di tempat freezer ya Bu. Baik Mbak, saya rasa saya sudah jelas. Baik Bu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga Ibu lekas sembuh ya Bu, istirahat yang cukup dan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berat ya Bu. Jika ada kesulitan atau pertanyaan mengenai obat-obatan Ibu konsumsi, jangan sungkan untuk menghubungi kami ya Bu. Baik Mbak, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga atas saran-saran yang diberikan. Iya, sama-sama Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Setelah menebus obat di apotek, pasien segera pulang menuju ke rumah.